Anindya datang ke sekolah untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Namun, guru pembimbing tiba-tiba mengatakan bahwa seseorang dengan nama yang sama sudah lebih dulu masuk ke ruang ujian. Untuk memastikan siapa peserta yang asli, guru tersebut segera memanggil siswi di dalam ruang ujian untuk keluar dan melakukan konfrontasi. Anindya terkejut ketika melihat bahwa gadis itu adalah anak angkat orang tuanya, bernama Anindya Putri. Saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa anak angkat itu memiliki nama yang sama dengannya. Semua ini ternyata adalah rencana yang sengaja dibuat oleh orang tuanya. Ternyata Anindya adalah seseorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, setelah kedua orang tuanya, Bima dan Ratna, pergi ke selatan untuk berbisnis, mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Demi mencari mereka, Anindya memilih kuliah di wilayah selatan. Selama 10 tahun, ia berkeliling hampir seluruh kota di selatan, namun tak pernah menemukan jejak kedua orang tuanya. Hingga suatu hari saat ia didiagnosis kanker dan kembali ke kampung halaman dengan hati yang hancur, ia justru mendapati kenyataan pahit. Orang tuanya sedang mengadakan jamuan pengakuan keluarga untuk anak angkat mereka. Saat itulah Anindya sadar bahwa orang tuanya telah lama membangun keluarga baru di kota utara dan mengadopsi seorang anak perempuan. Dengan tubuh yang lemah, Anindya berusaha mengakui mereka sebagai orang tuanya. Namun, ia justru didorong ke tanah dengan jijik, seolah-olah ia adalah orang asing. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak angkat itu mengambil segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Karena marah dan putus asa, Anindya pun pingsan. Ketika membuka mata kembali, ia mendapati dirinya terlahir kembali pada hari pengisian formulir pendaftaran universitas. Kali ini, tanpa ragu, Anindya memilih universitas di wilayah utara. Dengan sengaja, Anindya berkata bahwa ia tidak pernah mendapat kabar tentang orang tuanya selama bertahun-tahun, dan merasa mungkin mereka tidak berada di selatan, sehingga ia ingin mencoba mencari ke arah lain. Mendengar itu, Pak Surya justru semakin berusaha menghalanginya. Maka Anindya berpura-pura menangis dan memohon agar diizinkan pergi ke utara untuk mencari orang tuanya. Melihat hal tersebut, guru-guru lain ikut membelanya. Akhirnya Pak Surya terpaksa menyetujui pilihannya. Namun Anindya tahu, gurunya itu masih menyembunyikan sebuah rahasia. Sehari sebelum lomba matematika, Pak Surya tiba-tiba menelepon Anindya dan mengatakan bahwa orang tuanya berada di sebuah kota di selatan, bahkan memberikan alamat lengkap. Anindya langsung teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia sebenarnya berhasil masuk babak final. Namun telepon inilah yang menghancurkan masa depannya. Kali ini, ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Ia sengaja datang lebih awal ke ruang ujian, tetapi dihentikan oleh pengawas. Pengawas mengatakan bahwa seorang siswa dengan nama yang sama telah masuk lebih dulu. Anindya menunjukkan KTP pelajar dan sidik jari sebagai bukti, namun pengawas masih tampak ragu. Saat itulah Anindya teringat, anak angkat orang tuanya memiliki nama yang sama persis dengannya. Kini semuanya jelas. Telepon dari Pak Surya hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatiannya, agar anak angkat itu bisa menggantikan posisinya dalam lomba. Saat rencana mereka terbongkar, orang tua Anindya mencoba kabur diam-diam, tetapi tanpa sengaja menginjak kaki seseorang. Anindya langsung mengenali mereka sekilas. Namun, di kehidupan ini, ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan pernah lagi memilih mereka sebagai orang tuanya.